Kakak ipar, bantu aku. Sergio menepuk paha Alex. Aku sudah stres berat. Istriku ngambek terus dari kemarin. Terus. Ya aku harus gimana coba? Aku tidak tahu salahku di mana. Dia langsung marah tidak bilang masalahnya apa. Untung aku sayang jadi aku ngalah. Coba kalau tidak, bakal aku ikat di ranjang biar ngangkang saja seharian. Walaupun abis itu aku pasti dibunuh oleh bundaku. Aku tidak menyuruhmu cerita, Tuan Muda. Aku tanya, terus urusanku apa dengan masalah hidupmu? Yaelah. Kamu kan kakak iparku. Bantu aku kek. Hutang nyawamu belum lunas, balas Alex datar. Sergio memberi Alex tatapan, mati saja sana. Yang Alex balas dengan tatapan, kamu masih hidup berkat belas kasihanku, rakyat jelata. Sergio yang emosi merampas minuman di depannya, meneguk itu dengan rakus. Percuma bicara dengan tembok macam Alex. Sergio juga yang bodoh. Seharusnya ia pergi tanya ke Brian atau masih mending Rafael yang lagi menikah. Bukan malah si tembok es ini. Sergio masih meneguk airnya ketika ponselnya bergetar. Diambil benda itu, menggeser layarnya, dan seketika, uhuk. Minuman Sergio menyembur ke atas meja, membasahi taplak putihnya. Alex menatap itu dengan sorot mata jijik. Sergio bodoh amat. Langsung beranjak pergi, tergesa-gesa, meninggalkan Alex yang berusaha bersabar. Alex mendengkus. Ikut beranjak soalnya malas harus ada di meja yang sudah disembur oleh Sergio. Baru saja ia berdiri ponselnya bergetar. Alex mengeluarkan ponselnya, melihat pesan masuk dari Sanya. Detik berikutnya Alex tertegun kaget. Ditutup ponselnya seketika takut ada yang mengintip dan kepalanya mencari keberadaan Sanya. Wanita itu berdiri di dekat Sebastian, memeluk Sebastian, tapi tersenyum pada Alex. Matanya berkedip penuh arti. Membuat Alex langsung tersenyum gemas bukan main. Alex mengirim pesan. Mendekat kemari, anak bayi. Aku mau mencium bibirmu yang nakal itu. Sanya mengintip pesan Alex namun iseng menggeleng. Pura-pura sibuk dengan Sebastian. Alex menggigit bibir semakin gemas. Dikirim pesan selanjutnya. Anak bayiku tidak menurut ya. Lihat saja nanti di rumah. Aku buat kakimu tidak bisa jalan 2 hari. Aku akan bercinta denganmu sampai satu badanmu menggigil mencintai aku. Sanya mengintip pesannya, dan membalas sangat nakal. Sanya, kenapa harus di rumah kalau bisa di sini? Alex mengantongi ponselnya dan tak membalas lagi. Matanya menatap Sanya BS Predator sedang menunggu kesempatan menerkam mangsanya. Sergio mendorong pintu ruangan di mana Charlotte berada. Sergio mengedarkan pandangan ke sekitar, dan ditemukan Charlotte sedang melipat tangan di depan dada, menatapnya intens. Sergio langsung meluncur ke tempatnya. Lottie, bisik Sergio lirih, seolah takut ada yang mendengar padahal mereka cuma berdua di ruangan itu. Lalu Sergio menunjukkan ponselnya. Ini maksudnya apa? Di layar ponselnya ada foto Charlotte hanya memakai pakaian dalam, tapi dengan latar ruangan ini yang artinya dia berfoto di sini sebelum dia memakai pakaiannya lagi. Kamu membuka pakaianmu di sini. For God's sake, Lottie. Kalau ada yang datang selain aku bagaimana? Berarti kamu lelet, jawab Charlotte santai. Membuat Sergio menggigit bibirnya gemas. Dikantongi ponselnya itu dan membuang semua basa-basi. Tangannya menarik pinggang Charlotte, menunduk untuk menyatukan kening mereka. Jelaskan padaku dulu, dalam satu kalimat saja, bisik Sergio. Kenapa kamu marah, Princess? Charlotte mengerjap, menatap matanya. Wajahnya agak memerah malu,
namun dia memberanikan diri berkata, "Aku mau bercinta lagi, seperti kemarin." Satu badan Sergio lemas rasanya. Bibirnya berusaha keras tidak tersenyum. "Karena itu saja. Ya abis kamu mengabaikan aku terus. Tidur tidak memeluk aku lagi, sok-sok menidurkan Lucian saja, sengaja menghindari aku." Sergio semakin gemas. "Karena nanti kamu pingsan lagi." "Ya tapi tidak harus begitu kan?" Charlotte melingkarkan lengannya di leher Sergio. Dia mendekatkan bib 1R-nya di telinga sang suami, berbisik, "Mau lagi, yang Care 4S." Senyum di wajah Sergio sudah tak mampu lagi dibendung. Pria itu tertawa dengan pipi agak memerah, salah tingkah sebenarnya dirayu. "Ah, andai saja kalian tahu rasanya jadi Sergio." Charlotte yang bagaikan bidadari di matanya memohon untuk distigantu dengan Care 4S dan kasar. Sungguh sebuah impian liar yang jadi kenyataan. "Oke, Pretty Angel, oke. Kalau itu maumu." Sergio mengelus pipinya, menggigit bibir gemas. "Kamu tahu tidak sih kamu itu cantik sekali. Tahu tidak sih?" Tahu. "Maka perlihatkan wajah cantikmu yang memohon padaku, sweet baby." Charlotte menggigit bibirnya dengan sangat cantik dan menggoda. Matanya mengerling menambah kecantikannya. Di bibir Sergio dia berucap, "Fuck me." Tanpa basa-basi lagi Sergio membawanya ke salah satu meja, mengsatu bib 1R-nya dengan K5R sesuai keinginannya. Namun meski kasar, di setiap sensatuan Sergio, terdapat pemujaan luar biasa terhadap istrinya yang sudah dia cintai bertahun-tahun itu. Semesta pun tahu betapa Sergio mencintainya sampai tak mau lagi mencintai apapun selain dirinya. Sanya baru saja mau mengintip ke tempat Charlotte dan Sergio berada, karena kepo berat dengan dua adiknya itu. Tapi baru saja mau mendorong pintu, tiba-tiba sebuah tangan kekar yang lengan kemejanya digulung ke bawah siku itu menahan pergerakan Sanya. Telapak tangannya yang lebar diletakkan di permukaan pintu, persis di sebelah pintu yang mau Sanya dorong. Sanya mendongak ke belakang, menemukan wajah suaminya yang tampan tengah menatapnya tajam. "Mau apa?" tanya Alex. "Mau ngintip," jawab Sanya tanpa dosa. "Apa serunya melihat orang bercinta? Lebih seru melakukannya sendiri." Sanya pura-pura berdeham. Aku tidak mau ngintip itu. Maksudku cuma mau memastikan mereka tidak bertengkar. Kalau mereka begitu ya aku pergi." "Mereka bercinta? Tahu dari mana?" Alex menunduk, berbisik di telinga Sanya, karena tidak ada suami yang cukup bodoh melepaskan istrinya setelah dirayu dengan perbuatan nakal. Sanya tersenyum antara geli namun senang merayu Alex. Dan melihat senyum itu, Alex jelas makin merasa dirayu. Alex menunduk, "Meng 3 cup lembut bib 1R Sanya. Mau pergi ke kamarmu dan bersatu entah sebentar, anak bayi." "Sih. Aku bercanda tadi. Kamu kenapa baperan sih?" "Tidak ada yang namanya bercanda kalau soal bersatu entah." Alex merapatkan tubuhnya pada Sanya, dan tersenyum melihat istrinya panik sendiri. "Alex. Ini pernikahan loh ya. Pernikahan. Nanti ayah mencari kita. Ayahmu sibuk dengan cucunya. Tidak ada waktu mencari kita. Kalau gitu, kamu memang cuma suka berani di belakang." Alex Meng 3 cup bib 1R-nya lagi. "Kamu membisikkan apa lagi ke telinga bocah pirang itu, sayang? Persis seperti yang kamu lakukan padaku, iya." Sanya malah melet. Tanpa rasa bersalah. Iya, dia yang menyuruh Charlotte melakukan itu. Anak bayiku ini memang nakal. Alex mengecup pipi Sanya gemas. Sebelum dia menariknya pergi. Sanya pura-pura protes tapi langkahnya mengikuti Alex pergi.
Mencari tempat untuk menuntaskan urusan mereka. Rafael berusaha menahan pusing di kepalanya mengikuti serangkaian acara pernikahan yang super membosankan. Hao, tidak bisa ya langsung ke kamar saja. Kalau bukan demi mendapat kenang-kenangan pernikahan dan membuat Adele senang, Rafael malas melakukan semua ini. Satu-satunya yang menyenangkan adalah melihat Adele tersenyum dengan gaun pengantin, membuat kecantikannya semakin memancar. Rafael berusaha tidak menariknya langsung ke kamar malam pertama. Rafael. Perhatian Rafael teralihkan pada Brian. Apa? Di mana Sergio? Tanya Brian. Tadi aku lihat dia duduk bersama Alexander Leo, sudah hilang ya. Rafael spontan bergumam demikian waktu melihat kursi di mana dia melihat Sergio dan Alex duduk kini sudah kosong. Rafael. Sergio itu 11-12 dengan Lucian. Maksudnya? Brian menghela napas. Artinya kalau tidak diawasi, entah apa lagi yang bakal dia lakukan. Dia sudah pernah keracunan sampai mau mati, sudah pernah mabuk sampai memperkosa Lottie, pokoknya banyak hal yang dia lakukan kalau tidak diawasi. Rafael tersadar. Oh iya. Sergio dan Lucian kan memang 11-12. Cek. Di mana sih bocah itu? Rafael langsung meninggalkan tempatnya untuk menemani Brian mencari. Rafael masih ingat tugasnya di sini yang memastikan Sergio tetap hidup. Adele pun mengerti, dan memilih sibuk berbicara dengan kawan-kawan. Rafael menemani Brian mencari keberadaan Sergio, juga bersama Jeremy yang cemas kalau terjadi sesuatu. Mereka mencari tanpa menimbulkan keributan, hanya ingin memastikan saja Sergio tidak sedang berjuang melawan maut atau entahlah dia terlibat apa lagi. Sergio. Syah, tahan suaramu, Princess. Tiba-tiba saja terdengar suara yang membuat ketiganya diam di tempat. Kompak mereka menatap ke pintu di samping mereka, di mana terdengar suara yang cukup jelas. Brian dan Jeremy langsung kompak tepuk jidat. Hade, adik mereka yang satu itu. Tidak. Dua-duanya sama sih, lebih tepatnya. Yang nikah siapa yang nafsuan siapa, desis Rafael. Mendorong sedikit pintu untuk melihat di dalam, namun Brian dan Jeremy mencegahnya. Jangan ngintip, bodoh. Lottie nanti malu. Rafael berdecak. Mendadak aku berharap dia keracunan lagi. Peluh membasahi tubuh Sergio, meskipun nyaris tidak ada pakaiannya yang tanggal. Matanya sayu memandangi Charlotte yang juga masih berpakaian utuh, ya meskipun pakaiannya tidak benar-benar utuh sih. Senyum puas terbit di bibir Charlotte, membuat Sergio ikutan tersenyum lebar karena Po4S membuat istrinya senang. Sergio menunduk, mengecup bib 1R-nya yang berantakan. Sudah senang sekarang, Princess. Sergio menariknya duduk, melepaskan peni 4 tuan mereka. Saat dilihat di bawah 4 Hasanah Charlotte B4 anjir, Sergo mensatu latih bib 1R-nya seketika. Sialan. Kalau saja ini di kamar 4R, ia tidak akan berhenti di sini saja. Sayangnya Sergio agak takut ada orang lain yang masuk. Sergio bergegas membenahi pakaian Charlotte, memastikan semuanya kembali rapi. Tak lupa mengelap keringat dan memperbaiki lipstiknya yang sedikit belepotan karena C1 4N4R. Tiba-tiba Charlotte menangis. Lah. Sergio panik. Kak kenapa, sayang? Kamu kenapa? Mau lagi ya? Sorry. Aku pikir tadi sudah. Charlotte menggeleng. Dia menyeka air matanya dan bilang, kok aku jadi milih mau begini sih, hiks. Padahal kan seharusnya kamu saja yang milih mau hiks. Kok aku jadi ikut-ikutan? Sergio tercengang. Aku sudah kotor,
rintih Charlotte. Pasti kamu sekarang berpikir aku perempuan umur 4-an. Sergio menutup wajahnya dengan tenang, berusaha menyembunyikan tawa yang mau pecah. Astaga, hormon kehamilan kedua, apakah ibu hamil ini akan selucu ini untuk 9 bulan ke depan? Karena kalau iya sumpah Sergio tidak akan tahan menelannya bulat-bulat. Tuh kan, kamu menertawakan aku. Sergio berusaha keras menelan tawanya. Menatap wajah Charlotte dan mengelusnya. It's okay, baby. It's okay. Kamu sedang hamil. Hormon tubuhmu memang tidak stabil. Aku suka kok kamu begini. Bibir Charlotte melengkung ke bawah. Sumpah, aku suka. Suka sekali. Aku suka lotiku manja. Kamu lucu dan menggemaskan. Sergio mengelus perutnya sayang. Jangan nangis ya. Jangan malu padaku. Kalau mau minta sesuatu, minta saja. Termasuk soal bersatu entah. Oke. Charlotte akhirnya mengangguk, sambil berusaha menghentikan air matanya. Beberapa bulan kemudian, Sergio untuk kedua kalinya menghadapi persalinan dari sang istri. Namun bagi Sergio, sebenarnya ini persalinan pertama sih, soalnya ingatan soal Lucian lahir tak bisa ia ingat lagi. Sergio duduk di depan ruang bersalin, memandangi cemas pintu ruangan yang sayangnya tak berani dia masuki. Bukan Sergio tidak mau menemani istrinya melawan maut, namun kalau Sergio ada di dalam melihat Charlotte berdarah-darah, kayaknya Sergio yang mati duluan. Makanya Sergio cuma berani duduk di luar. Tak mendengar apapun karena ruang bersalin Charlotte kedap suara. Papa, Mama masih lama? Tanya Lucian, yang kini Sergio peluk erat karena mereka sama-sama menunggu di luar. Entahlah, Boy. Papa tidak tahu. Tapi semoga saja cepat ya. Lucian mengangguk. Mengamati wajah Sergio yang begitu cemas. Padahal biasanya papanya nyengir tidak jelas sambil memegang perut mama yang besar. Lalu papa akan bilang, dia senang sekali soalnya Lucian akan punya adik perempuan. Tapi Lucian tidak paham kenapa waktu adik perempuannya mau dikeluarkan dari perut mama, kenapa papa terlihat pucat. Papa, ya, kayak dedek bayi lahir, pelut mama tidak bikel lagi. Sergio menunduk, mengangguk geli pada pertanyaan itu. Ya, perut mama besar karena dedek bayinya saja. Kenapa mama makan dedek bayi? Sergio tersedak seketika. Sergio berusaha tidak tertawa tapi susah luar biasa. Pertanyaan itu sudah Lucian tanyakan dari sejak perut Charlotte besar dan dia diberitahu kalau di perut Charlotte ada bayi. Lucian malah mengira Charlotte memakan adiknya. Itu karena waktu kamu kecil juga kamu di perut mama, Lucian. Brian malah datang, mengacak rambut Lucian hingga bocah itu mendongak. Kamu juga keluarnya dari perut mama Lottie. Apa aku juga dimakan, Paman? Seketika Lucian memasang wajah sangat sedih seolah dia terluka mengetahui mamanya jahat memakan dia. Sergio hanya bisa tergelak mendengar omongan anaknya. Percayalah, Charlotte sampai bertengkar dengan Lucian dulu waktu Lucian ngotot mengira adik bayinya dimakan makanya ada di perut Charlotte. Jadi kayaknya sekarang Lucian pun siap berdebat mempermasalahkan kenapa Charlotte memakannya juga dulu. Kamu tidak makan. Iya. Mamamu memakanmu waktu kamu masih jadi cairan, timpal suara Rafael. Pria bertato itu tersenyum menyeringai. Papamu sering membuat mamamu memakan kamu, makanya kamu jadi masuk ke perut mamamu, terus kamu keluarkan pas mamamu ke WC. Wajah Lucian langsung seperti orang yang terhianati sedunia seakhirat. Rafael tertawa puas detik berikutnya Lucian menangis, loncat dari pelukan Sergio dan lari kepada bundanya. Dia menangis sampai suaranya bergema,
lalu dengan polosnya menceritakan apa yang Rafael katakan. Rafael langsung kabur, pura-pura tidak berdosa sementara Sergio berusaha membela diri. "Bukan aku yang bilang, Bun. Sumpah. Itu si Rafael tuh yang bilang. Kalian ini malah bercanda di situasi seperti ini." Sergio mendengkus pelan. Padahal dirinya dari tadi serius tapi ya Lucian malah asal ceplos lagi. Memang dasar bocah itu. Sergio kembali fokus menunggu sampai akhirnya pintu ruang bersalin terbuka, dan sosok Elizabeth Lee muncul. Memanggil Sergio. Seketika Sergio meluncur masuk, mendengar suara tangisan bayi yang menggetarkan hatinya. Namun Sergio lebih dulu mendekati Charlotte, memeluk istrinya itu sirat mungkin. Charlotte menangis terisak-isak di telinganya, membuat Sergio ikut menangis merasakan dia sesakit itu menghadapi semuanya sendiri. Memang harus diakui bagian paling menakutkan dari punya anak adalah saat melahirkannya. Sakitnya tidak main-main. "Terima kasih," bisik Sergio. "Terima kasih sudah mau berjuang membawa anak kedua kita ke dunia, Princess."